Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus penuh tumbuhan dan tawadhu, merendahkan hati mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita soleh dan solihah sebagai generasi yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan tapi akan disambung oleh zuriyah kita sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana biasa sudah menjadi amalan kita yang rutin, amalan kita yang istiqomah setiap malam Jumat, kita kirim doa kepada arwah. Mereka pun juga menunggu-nunggu mana doa anak-anakku, mana doa suamiku, mana doa istriku. Kalau istrinya satu, ya kalau istrinya banyak, mana doa istri-istriku. Maka pada malam ini kita doakan mudah-mudahan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan dijadikan kubur mereka taman-taman surga. Ala dinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah. Dialah maha raja, dialah maha disembah. Alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Yang tak beriman pun dibagi juga. Seluruh makhluk, binatang ke tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, makhluk malaikat, yang taat dan yang taat, yang tak taat, buat manusia, semuanya dibagi oleh Allah. Maka itu alladzi amma kulla mawjud. Tapi di dunia ini, di akhirat nanti hanya orang-orang yang beriman saja. Wal akibatu lit taqwa. Penyudah yang baik hanya bagi orang-orang yang takwa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan termasuk kita-kita semua yang menghadirkan diri di rumah Allah ini, yang sekarang menjadi tetamu-tetamu Allah karena kita berada di rumah Allah, tidak miss dari mendapatkan limpahan sholawat. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Lama tak jumpa ya. Masya Allah. Sejak dah berapa bulan tuh? 4 bulan lebih ya. Sejak bulan 7 ya, bulan 7, 8, 9, 10, 11, sekarang bulan 12 ya toh. Bulan 12, kok bulan 12 kan Desember? Bukan Desember lah, Zulhijjah itu 12. Dari bulan 7 dulu, yaitu bulan apa? Sya'ban. Sya'ban kita tak jumpa. Ramadan belas ora ketemu. Syawal
belas juga orang ketemu. Zulqa'dah tak jumpa. Sekarang Zulhijjah, ya. Dan kita bertemu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lama kita tak minum jamu, sekali minum jamu buah mengkudu. Lama kita tak bertemu, sekali bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita dan seterusnya sentiasa mendapatkan limpahan rahmat barakah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmatin berkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan malam-malam yang mulia, saya akan jelaskan di sebalik bulan Zulhijjah. Ya. Apakah nama di sebalik Zulhijjah itu? Insyaallah kita bahas pada malam hari ini. Marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dahulu dan kemudian baca sholawat sebagai meluahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapakah orang yang paling beruntung itu? Bu Ustaz. Orang yang paling beruntung
yaitu orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Ya, dari orang yang beruntung itu siapa? Orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Dan orang yang rugi kalau hari ini sama dengan semalam. Kenapa? Karena umur kita berkurang. Berkurangkah bertambah? Yang kita kira ini kurangnya. Ya, umur kita bukan makin bertambah tapi makin berkurang. Apatah lagi kalau hari ini lebih buruk dari semalam. Halak, kata Rasul. Binasa, rosak. Maka alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah untuk memberikan satu penjelasan pada malam hari ini, bahwasanya malam-malam 10 dari bulan Dzulhijjah ini adalah malam-malam yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallayli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr, demi waktu pagi, waktu subuh, waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar, karena waktu fajar itu waktu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Ya, dari 5 waktu kita sholat fardu yang dipersaksikan oleh para malaikat adalah waktu fajar, waktu subuh. Sehingga keutamaan waktu subuh ini melebihi pada waktu-waktu yang lain. Walaupun sholat subuh hanya 2 rakaat, ya, akan tapi nilainya, bahkan ketika kita melakukan sholat sunat fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, raq'atai qubailal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu yaitu sholat sunat fajar ataupun sholat sunat subuh. Dan niatnya apa? Ya saja aku sholat sunat subuh 2 rakaat karena Allah. Ya. Kalau kita Arabkan, kalau niatkan ke Arab, usolli sunatal fajri rakaataini lillahi ta'ala, ataupun usolli sunatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Itu nilainya di sisi Allah lebih baik berbanding dengan dunia dan segala isinya. Apatah lagi sholat subuh, masya Allah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat karena condongnya matahari yaitu zuhur dan asar. Ila wasakil laili, pada masuknya malam yaitu maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat subuh ataupun sholat fajr. Ketahuilah bahwasanya inna qur'anal fajri kana mashhuda, sungguhnya waktu subuh ini dipersaksikan. Para malaikat-malaikat Allah sengaja turun nak menghormati, nak memuliakan waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maka Rasulullah juga bersabda, man shalla subha fil jamaah faka'annama qamal laila kullahu. Barang siapa menunaikan sholat subuh berjamaah, pahalanya, ganjarannya sama dengan kita melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Padahal kita tidur semalaman suntuk. Tapi ketika waktu subuh kita pergi ke masjid sholat jamaah, poin yang kita kumpul, pahala yang kita kumpul sama dengan kita melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Untung kata untung.
untung luar biasa. Inilah yang dinamakan orang untung. Kita mengubah. Hari ini kita mengubah supaya lebih untung berbanding, termasuk orang yang untung berbanding dengan semalam. Hari ini kita lebih baik. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh isi dengan lepas sholat subuh saja zikir pagi sampai waktu isyraq. Lepas itu selepas waktu isyraq kemudian kita menunaikan sholat isyraq 2 rakaat. Man sholat subah fil jamaah summa jalasa wa dzakarallaha hatta tatlu asy-syams wa shalla rakaatain kahajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa menunaikan sholat subuh berjamaah dan kemudian dia isi dengan zikir sama dengan baca Al-Quran ataupun berada di majelis ilmu, mendatangi kuliah subuh, ataupun kemudian sampailah iktikaf sampai waktu terbitnya matahari ataupun waktu isyraq. Kemudian dia sholat 2 rakaat, usolli sunatal isyraqi rakaataini. Pahala yang kita kumpul sama dengan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh tanpa cacat. Sempurna. Untung nggak tak untung? Untung luar biasa. Jadi itu kalau kita amalkan, ya, kalau kita laksanakan, maka kita menjadi orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung akan dijanjikan oleh Allah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa diselamatkan dari tercebur dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sangat berjaya, orang yang sangat beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya keseronokan yang menipu daya. Maka jangan sampai terpedaya dengan keseronokan dunia. Nikmat sesaat, jangan sampai kita nak merebut, nak mengejar nikmat sesaat, kemudian dia mengorbankan nikmat abadi yang dijanjikan oleh Allah. Diselamatkan dari tercebur dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu nikmat abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan sholat subuh itu berjamaah. Boleh? Ya, kita mulai dari sekarang 10 malam ini, mulai dari 1 hari bulan Dzulhijjah, 1 hari bulan 12 sampailah 10 hari bulan 12 ini. Dzulhijjah lah Ustaz. Iyalah bulan 12 itu Dzulhijjah kan. Nah, jadi kita apalkan ya. Bulan Dzulhijjah bulan 12. Lepas bulan 12 bulan 13 bulan 1. Ini sekarang masih ada di bulan yang sangat disukai oleh Allah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ataupun bulan 12 ini. Dulu bulan 10 kita berpuasa, bulan 11 bulan 10 kita berhari raya itu. Hah? Mulai dari bulan 7 Rajab toh, Lepas itu bulan 8 Sya'ban, bulan 9 puasa, ya, Ramadan. Lepas itu bulan Syawal, bulan 10, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan 11, Dzulhijjah 12. Kenapa itu? Ini kan kadang-kadang sebut bulan 7 aja Julai. Gitu ya. Bulan 12 Desember Ustaz. Apalnya kan gitu. Pasal apa? Ada duitnya di situ. Ada gajian, kira-kira gaji. Ini kalau bulan-bulan Qamariyah kan tak ada gajian. Sehingga tak apal. Ya. Jadi bulan 12 atau bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dipilih oleh Allah
Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Maknanya malam ini termasuk ke tidak? Termasuk. Karena malam ini malam yang ke berapa? Tak tahu ni, tak ingat toh. Pasal tak ada duitnya, tak ada gajian. Malam yang kelima. Ya. Tadi malam yang kelima. Jadi amalan yang sangat disukai oleh Allah mulai dari 1 hari bulan Dzulhijjah sampai kepada 10 hari bulan Dzulhijjah. Nanti kita takbir 10 hari bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Ya. Tadi yang pertama, sekali hari yang pertama telah pun berlalu sampai sekarang malam yang kelima. Apa di sebalik nama Dzulhijjah? Dzul itu artinya yang empunya. Kalau Dzulqa'dah yang empunya panduan, Dzulqa'idah. Dalam hidup ini kena ada panduan. Karena hidup ini berjalan. Kalau orang berjalan tanpa ada panduan, tersesat ke tidak? Tersesat, tak ikut panduan. Dah tahu ikut panduan di situ, nak pergi Kuala Lumpur, ada petunjuk jalan sini pergi ke Kuala Lumpur, sana ke arah kiri, kita malah ke arah kanan. Ya tak sampai. Ya, tak ikut panduan. Ya. Tadi kalau kita ikut panduan Dzulqa'dah artinya orang yang mempunyai panduan. Sekarang Dzulhijjah, apabila kita dibuka hijab oleh Allah, telinga kita boleh mendengar setiap bisikan dan setiap kalimat yang diperkatakan oleh bulan yang datang kepada kita. Ya, kita semuanya kan datang pergi gitu kan. Anak-anak kita ada yang datang, atuk-atuk kita yang pergi. Kadang atuk masih belum pergi, anak udah pergi duluan. Ya. Kita dalam hidup ini kan berjalan. Berjalan ya namanya berjalan, datang dan pergi, silih berganti. Itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi sunnatullah. Keluar dan masuk dalam hidup kita ini ya tak sunyi dari aktiviti itu. Kalau tak keluar ya masuk. Maka dalam sholat, dalam sujud yang terakhir dalam sholat malam, sholat tahajud, apa yang kita baca? Sujud terakhir. Orang pernah sujud tuh. Ya, sujud terakhir waktu kita sholat tahajud itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu baca waktu sholat tahajud. Ya, waktu sholat tahajud sujud terakhir itu baca. Ya. Usahakan sholat tahajud malam itu. Karena disuruh oleh Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam, sebagian sedikit aja lah. 2 rakaat pun jadi loh. Kalau tak hafal surah yang panjang yang pendek aja. Rakaat pertama kuliah, rakaat yang kedua kulhu, itu ya. Niatnya sholat tahajud. Ya. Belum, tapi saya selalu kesiangan, bukan sholat tahajud, terkejut itu. Sholat tahajud wa minal laili, sebagian dari malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Hendaklah engkau bersolat tahajud sebagai sholat tambahan buat kamu. Kita mencari nilai plus. Dalam hidup ini kita kumpul poin pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, selagi kita ini masih hayat, kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih di malam-malam yang ke-10 ini. Luangkan masa untuk kita buka Al-Quran, buka mushaf.
Selagi kita masih petah berkata-kata, selagi lidah kita belum kelu, lidah kita tidak kelu, bacalah ayat-ayat Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Setiap satu huruf likulli harfin asyru hasanatin akan diberi imbalan oleh Allah 10 kebaikan. Kalau kita luangkan masa kita membaca Al-Quran lepas sholat isya, Masya Allah, kita baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap satu huruf itu Allah akan berikan pahala 10 kebaikan. Jadi jangan berat lidah ini, bibir kita ini untuk kita gerakkan membaca kalam-kalam Allah. Nilainya begitu tinggi. Sehingga Allah berikan kepada kita modal. Ya, kita modal ini ada, modal kita ini lidah dan bibir. Bahkan Allah memberi kepada kita ini 7 modal. Ya. 7 modal untuk kita berniaga kepada Allah. Apabila kita jual, Allah akan membeli. Ya. 7. Dan 7 anggota badan kita ini telah pun menjadi saksi semenjak kita ditiupkan ruh ke jasad kita pada umur kita berada di alam rahim 120 hari. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah supaya kita eling. Karena kita ini cenderung pada lupa. Maka wajib kita menuntut ilmu, wajib kita belajar supaya yang lupa jadi ingat. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mengangkat sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisimu. Ya. Setelah Allah tiupkan ruh ke jasad kita. 7 anggota badan Allah bagi modal ini, aku bagi kepadamu modal dan sekaligus menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Mulai dari pertama mata, ya, lidah ataupun mulut kita, bibir kita, telinga, dah berapa? 3 tuh. Tangan 4, perut 5, bawah perut 6. Tak payah disebut lah apa satu bawah perut. Terus kaki 7. 7 anggota badan itu. Itu anugerah Allah, modal. Apabila kita gerakkan untuk mencari ridho Allah, Allah akan berikan kepada kita nilai yang sangat mahal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lidah dan bibir kita gerakkan untuk membaca. Baca Al-Quran, kalam-kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Setiap satu huruf demi huruf itu akan diberi nilai oleh Allah 10 kebaikan. Dihapuskan 10 kesalahan kita. Dinaikkan 10 derajat kita. Untung kata untung? Untung luar biasa. Ketika modal yang Allah berikan kepada kita, bibir dan lidah kita ini merupakan satu nilai jual yang sangat tinggi. Apabila kita membaca sholawat saja. Rasul mengatakan man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asyran. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan memberikan kepada dia 10 kali. Artinya kalau kita beli 1 dapat 10. Untung kata untung. Inilah untung sebanyak-banyaknya. Ya.
Mata yang Allah berikan kepada kita itu modal. Apabila kita melihat ayat-ayat Allah, afalam yanzurun ila sama, adakah mereka tidak melihat? Afala yanzuruna ila sama kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Adakah mereka tidak menyaksikan, mendongak ke langit? Bagaimana Allah mengukuhkan langit, mengkokohkan langit, mengkuatkan langit, membina langit. Padahal di atas langit sana ada benda-benda yang sangat berat, yang sangat besar, lebih berat daripada bumi kita ini. Berbilion-bilion bintang yang bertaburan di angkasa. Supaya kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, subhanallah. Ketika malam hari kita melihat bintang gemintang yang bergemerlapan, bak mutiara yang bertaburan menghias angkasa. Ketika kita melihat gunung ganang yang menjulang tinggi, afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Adakah engkau tidak melihat gunung ganang yang dibentangkan sebagai paku jagat, sebagai paku bumi, sehingga bumi kita ini kokoh walaupun laju berpusing bumi kita ini. Dalam hitungan 24 jam tak terasa oleh kita putaran bumi kita ini, tahu-tahu kita sudah berada di malam hari, tahu-tahu kita besok dah siang, tahu-tahu saja kan. Siapa yang memutar bulatan bumi kita yang sangat besar ini? Allah. Tak ada satupun makhluk yang boleh buat kerja. Kerjamu apa? Muter bumi. Tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala yang memusingkan bumi begitu laju, tak terasa oleh kita. Tahu-tahu dah malam, tahu-tahu dah pagi, dah siang, tahu-tahu dah meninggal. Innalillah. Tak sempat pula nak sholat subuh jamaah. Ya, kita ini hanya tahu-tahu saja. Sehingga apabila kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Lihatlah tadi kita dalam keadaan siang terang benderang, kemudian sekarang tiba-tiba dalam keadaan gelap. Fa idzahum muzlimun. Siapa yang buat kerja macam itu? Allah. Ya, dengan mata kita melihat kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Ketika kita pergi ke tepi pantai sana, kita pergi ke Unggur sana, lihat, ya, di Selat Melaka, ya, kapal yang besar-besar, ya, ini hotel-hotel yang terapung, memunggah barangan-barangan ataupun membawa barangan-barangan beratus ribu tan bertantang dari satu negara ke negara. Itu semuanya atas izin Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Supaya kita dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dan lihat gunung ganang sebagai paku bumi, sehingga bumi kita walaupun putaran itu kuat, lebih kuat daripada, lebih laju daripada kendaraan kita yang melaju 100 km per jam di highway. Pusingan tayar. Kadang kalau tayar celup, lori tayar celup, aplak. Ya. Tapi bumi, ya, tidak goyang sedikit pun. Anteng aja.
Ya, padahal bumi kita ini pusing laju. Siapa yang buat kerja seperti itu? Allah. Sehingga apabila kita dengan mata kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, dengan lidah kita berkata-kata, membaca kalam-kalam Allah, berdialog dengan Allah, dengan kaki kita ringankan melangkah ke masjid untuk sholat jamaah, dengan tangan kita membantu menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan bantuan. Dengan perut kita isi perut kita dengan benda-benda yang halal. Pastikan jangan sampai kita masukkan perut kita makanan-makanan yang haram. Yang subhat pun jangan, apatah lagi yang haram. Karena Rasul mengatakan, mengingatkan kepada kita, lahmun alladzi nabata fihi minal haram fannaru awlabi. Perut yang dimasukkan makanan yang haram akan jadi darah daging yang haram. Darah daging yang haram kecenderungannya untuk melakukan benda-benda yang haram. Dan darah daging yang haram maka tidak layak masuk surga. Nerakalah tempat yang layak buatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ketika langkah kita, setiap langkah demi langkah yang kita hadirkan ke masjid, ke rumah Allah seperti ini, Allah akan nilai setiap langkah likulli khotwatin tamhu khotiatan wahidah wa tarfa'u darajatan wahidah. Langkah kanan akan menaikkan derajat kita di sisi Allah 1 derajat. Langkah kiri akan menghapuskan 1 kesalahan. Makin kita banyak melangkah ke masjid, makin banyak langkah-langkah kita akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Dan makin banyak dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kata untung? Masya Allah. Itu kalau kita berniaga kepada Allah, tak pernah kenal rugi. Sampai Allah pun menekankan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan dirimu dari tercebur dalam api neraka? Yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir dan bersungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh untuk memenuhi seruan Allah, mentaati perintah Allah, berjihad di jalan Allah. Beruntung tuan-tuan dan puan-puan malam hari ini menjadi tetamu Allah. Kita menjadi tok-tok lebay. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang pergi menunaikan ibadah haji mendapatkan jemputan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah saya datang, ya Allah saya hadir. Ya. Tiada sekutu bagimu, ya Allah saya hadir. Sungguhnya segala puji dan syukur untukmu dan nikmat milikmu, ya Allah saya hadir. Tiada sekutu bagimu, ya Allah saya hadir. Kita termasuk orang-orang yang labai. Karena kita memenuhi seruan Allah ketika Allah menyeru kita. Dan tidak ada seruan yang lebih mulia dari seruan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapa lagi? Seruan siapa lagi yang lebih mulia? Seruan siapa lagi yang lebih agung? Seruan siapa lagi yang lebih besar berbanding dengan orang yang menyeru memenuhi seruan Allah, melakukan sholat jamaah? Tak ada seruan yang lebih mulia dari itu. Kemudian kita pun sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar seruan itu ya Allah, wa ata'na, dan kami mentaatinya sehingga kita dapat menghadirkan diri di rumah Allah ini. Allah akan memberikan ya keberuntungan kepada kita.
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah illa nazalat alaihimus sakinah wa nazalat alaihimur rahmah wa wasiyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. 4 keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi betapa untungnya pada malam hari ini kita menjadi tetamu Allah, kita berada di rumah Allah. Allah memberikan 4 keberuntungan. Pertama, Allah akan turun limpahkan rahmat, kasih sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman jiwa. Sakinah, ketentraman jiwa. Semua orang nak ingin tentram, nak ingin tenang dalam hidup ini. Kadang orang bandar dengan berbagai kerja-kerja yang full, kemudian berbagai hiruk pikuknya bandar, nak cari ketenangan, dia pindah ke kampung. Ya. Sedangkan kita dijanjikan oleh Allah sekarang ini diturunkan ketentraman jiwa. Kadang kita di rumah payah nak tidur, hadir ke masjid, ke majelis ilmu, insya Allah dengan duduk pun boleh turun. Tenang, saking tenangnya. Sini ada tak? Ada, mana orangnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat yang mendampingi kita. Di Ustaz malaikat tak nampak, malaikat dirahasiakan oleh Allah. Tapi kita ada malaikat secara khusus yang memantau kita. Setiap kita ada CCTV kanan kiri kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia adalah sepatah kata yang engkau ucapkan, baik ataupun buruk. Di sini ada CCTV yang sentiasa memantau kita. Raqib dan atid. Percaya tak? Percaya tak? Percaya, kita menjadi orang yang beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kita tak boleh nak lari. Semuanya ada. Di masjid ini ada, dipantau. CCTV ada kan? Kita ada CCTV bawah, setiap kita ada CCTV kanan kiri kita. Takkan pernah kelentong malaikat, tak makan rasuah pula. Malaikat roke bagi atid, aku nak buat keburukan jangan kecatat ya. Saya nak bagi 100 ringgit. Mana boleh. Malaikat tak makan rasuah. Raqibun atid. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala naikkan nama kita viral di penduduk langit sana. Harum nama kita disebut-sebut itu loh si fulan. Di mana? Di Paret Kasih. Kenapa? Dia tengah hadir di majelis ilmu. Ada yang turun tak? Ada. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 keberuntungan. Masya Allah, luar biasa pada malam hari ini. Malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashr. Malam yang hari ataupun bulan-bulan terakhir ataupun bulan akhir dari bulan 1447 Hijriah. Ini bulan yang terakhir. Sama dengan nanti tahun yang akan datang 1448 kita masih bertemu lagi ataupun sebaliknya. Yang jelas kita berjalan dari Allah, kita datang kepada Allah, kita kembali. Semenjak bulan ini Sya'ban sampai sekarang, ada tak kawan kita yang sudah kembali? Ada? Ramai orang? Berapa orang? Yang jelas saya pun pangling masjid ini dulu ada tiang, sekarang tak ada pula. 1, 2, 3, 4, 5. Tiang udah tak ada 5. Ya Allah, Tapi alhamdulillah makin cantik.
Ada tiang, tapi ada tampalan pula itu. Jadi kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka selagi kita masih dalam perjalanan ini, masih on the way, masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, masih diberi peluang emas ini, buatlah sebanyak yang boleh. Kalau kita ada harta, buatlah korban. Sebagian daripada harta kita nyatakan dalam bentuk hewan, sama ada kambing ataupun lembu, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah yang namanya ibadah kurban. Ini bulan-bulan yang disukai oleh Allah. Pada bulan Dzulhijjah, yang artinya yang mempunyai hajat, mempunyai tujuan. Dalam hidup ini mesti ada matlamat, ada tujuan. Kalau kita boleh mendengar, telinga kita dibuka hijab oleh Allah, kedatangannya bulan Dzulhijjah. Hai manusia, aku adalah Dzulhijjah. Oh iya Jah. Engkau Jah, engkau Dzulhijjah. Iya. Saya diutus oleh Allah untuk menemui kamu semua. Oh iya ke Jah. Ya. Buat apa? Aku mengingatkan kepadamu, aku adalah Dzulhijjah, artinya yang mempunyai hajat, yang mempunyai tujuan. Dalam engkau hidup nih, hai manusia, mesti engkau punya tujuan. Hidupmu jangan hidup-hidupan, asal hidup aja. Mesti engkau punya matlamat. Tujuanmu apa? Tujuan yang baik, yang terelok. Tujuan yang terelok pada bulan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai ridha Allah, yaitu dengan kita mempertingkatkan ibadah. Kalau kita tidak punya harta untuk beli seekor lembu, ya seekor kambing, ya. Kalau tak mampu untuk buat beli seekor kambing, seekor apa? Seekor ayam, ayam jantan, ya. Jadi kita berusaha untuk berkorban, karena namanya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, mesti kita cinta kepada Allah. Semua harta itu kan milik siapa? Milik Allah. Maka yang ada dalam diri kita, yang banyak, jangan merasa bangga dengan harta yang melimpah. Ketahuilah itu titipan dari Allah, bila-bila boleh ditarik oleh Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, kita korban. Ya, dari qaruba yaqrabu qurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor lembu ataupun seekor kambing ataupun seekor unta, ya, ataupun binatang ternak. Itu namanya kita berusaha untuk mendekatkan. Kalau kita tak mampu, puasa, ibadah puasa, lebih-lebih lagi pada 8 dan 9 Dzulhijjah, yang kita niatkan dengan puasa tarwiyah pada 8 hari bulan, jatuh pada hari Isnin, ya. Dan 9 hari bulan Dzulhijjah kita niatkan puasa Arafah, ya, yang jatuh pada hari Selasa. Setidak-tidaknya minimal kita puasa 2 hari, Isnin dan Selasa. Isnin kita niatkan puasa tarwiyah, Selasa kita niatkan puasa Arafah. Pahalanya memadai orang yang menunaikan ibadah haji. Allah tidak kurangkan. Kalau saya tak ada duit untuk menunaikan ibadah haji Ustaz, ataupun saya sudah daftar tapi belum ada panggilan, gua puasa tarwiyah dan puasa Arafah itu pahalanya juga sama juga orang yang menunaikan ibadah haji. Untung kata untung? Untung luar biasa kita puasa, menahan perut kita, perut, gue tahan ya, lapar, ya, hari Isnin nanti hari Selasa, ya, kita niatkan puasa, karena ini nanti akan dihisab di hadapan Allah. 7 anggota badan, mulai dari mata akan dihisab, telinga dihisab, lidah dihisab, tangan dihisab, perut dihisab, bawah perut dihisab, kaki dihisab, yaumil hisab nanti, sehingga kita tak akan dapat kita mengelak, ya. Firman Allah itu yang saya baca itu, ya.
Sehingga kita nanti antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sehingga kamu nanti tidak akan dapat kelentong ketika di hadapan Allah di hari kiamat. Nanti diperhitungkan semua anggota badan yang 7 itu semua, engkau tak boleh nak mengelak. Apa yang kau buat dengan lidahmu, dengan matamu, dengan telingamu, dengan tanganmu, dengan perutmu, dengan kakimu, semua akan disoal siasat di hadapan Allah. Dan kita tak boleh mengelak, karena dia sudah menjadi saksi semenjak kita ditiupkan ruh kepada jasad kita sampai ke hari ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmatin berkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita mempertingkatkan amal ibadah. Inilah di sebalik nama ataupun sebalik bulan yang disebut Dzulhijjah, artinya yang mempunyai tujuan, yang punya matlamat. Sehingga kedatangan Dzulhijjah adalah merupakan satu visi dan misi mengingatkan kepada kita agar supaya dalam hidup ini, selagi kita masih diberi anugerah oleh Allah hidup ini, berusahalah untuk memperbaiki diri, mempertingkatkan amal ibadah kita supaya makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Allah, makin mesra dengan Allah. Jangan jauh dari Allah. Kalau dalam hidup ini jauh dengan Allah, ya, pasti akan berhadapan dengan berbagai, ya, persoalan yang berat, bahkan ketika sampai belum sempat untuk tobat kita, ketika kita jumpa dengan Allah, pasti dia akan selamat dari azab api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita nak selamat dari tersebut dalam api neraka, kalau nak beruntung, yaitu kita terima beres dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari tercebur dalam api neraka, maka buatlah kerja-kerja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh ya insyaallah? Kalau tak boleh baca Al-Quran, ya puasa. Tak boleh puasa, sedekah jariah ditingkatkan. Tak boleh ibadah korban, ya. Kemudian kita berusahalah untuk luangkan setiap masa kita menjaga sholat 5 waktu, terutama waktu subuh berjamaah. Boleh? Jadi inilah belum saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya memberi manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ta'awahum ya subhanakallahumma wa tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.